Pimpinan, izin interupsi sedikit. Izin pimpinan, Kan Mas Riko. izin interaksi dengan Pak Dirjen. Terima kasih pimpinan. Pak Dirjen, tadi terkait dengan pertanyaan pimpinan terkait dengan apakah mereka sudah mengetahui, jangan-jangan ya, 2 bulan sebelumnya sehingga mereka menutup perusahaan. Tapi kan ini ada kaitannya dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa mereka meminta izin untuk mengimpor tapi kemudian tidak diizinkan. Nah, itu peristiwa mereka minta izin dan tidak diizinkan itu peristiwanya kapan? Jadi kami gambarkan secara umum lagi Pak ya. Izin usaha mereka itu terbit di Oktober 2024. Kemudian mereka mencoba untuk melakukan izin impor bahan baku di bulan Juni. Tapi kami tidak pernah memberikan izin impor itu. Di bulan Juni Sampai dengan bulan Juli mereka tutup, kami tidak pernah memberikan izin itu. Mereka tutup di Juli. tapi sebelumnya sudah ada. Tidak pernah ada mereka kami berikan izin impor bahan baku. Tidak. Kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar iya. Karena kalau itu di luar saya tidak berani untuk menjawab illegal impor, kami tidak berani menjawab. Pak Dirjen, saya bingung nih Pak. Bapak tidak bisa Satgas tidak bisa melakukan apa-apa terhadap PMT karena tidak bisa bertemu dengan manajemennya karena sudah lari ke Cina. Kan begitu Pak. Ini kan kejahatan loh yang dia lakukan Pak. Saya koreksi sedikit Ibu. Bagian dari Satgas itu ada Kapolri, ada BIN, ada Brimob juga di dalamnya. Bagi kami yang di teknis, kami sudah tidak bisa melacak lagi sampai semana. Ya, jadi teman-teman tapi kan Satgas itu tidak teknis yang ada di dalamnya. Maksud saya itu tidak masuk akal ketika kita tidak bisa berbicara dengan manajemennya. Kan begitu Pak. Sekarang kan kita punya perjanjian Interpol dan waktu kita punya kedutaan Cina di Indonesia gitu loh, yang bisa tahu keberadaan mereka. Masa mereka lepas tangan begitu saja, nggak melakukan pertanggungjawaban? Apakah itu gimana putusan hukumnya saya nggak tahu. Tetapi kan mereka harus bisa diajak berkomunikasi gitu loh Pak Dirjen. Izin pimpinan, posisi yang kami sampaikan itu adalah di awal Oktober, dan prosesnya itu nanti akan di dalam Satgas itu ada teman-teman dari Kapolri dan Brimob yang akan melakukan penelusuran. Sampai saat ini memang kami tidak dapat perkembangan untuk itu. Kemungkinan yang Ibu sampaikan itu akan dihadapi, tapi pada saat pelaporan kami melakukan rakor terakhir itu belum ada dalam pembahasan. Dan kami sampaikan kembali bahwasanya baik Satgas ini juga tidak hanya di dampak jangka pendek, juga termasuk jangka menengah dan jangka panjang. Makanya Satgas kemarin lewat Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu pemberi rekomendasi impor limbah non B3 termasuk scrap baja itu meminta pada perindustrian dan perdagangan untuk menghentikan sementara importasi scrap. Nah, ini yang diajukan oleh KLH. Kami melihatnya sampai ada penanganan yang baik, penanganan yang tepat guna dalam pengelolaan limbah non B3 ini. Kesepakatan muncul untuk pengelolaan limbah non B3 ini adalah industri pengelolaan limbah non B3 yaitu pengguna scrap baja ini harus memasang dan mengintegrasikan RPM yang mereka miliki ke perindustrian dan KLH, dan CEMS untuk diemisi mereka ke KLH. Jadi ini dilaporkan Pak. Jadi ini termasuk bagian dari jangka menengah dan jangka panjang supaya nanti ke depan hal-hal yang seperti ini bisa didiagnosis secara real time, seperti halnya yang pelaporan-pelaporan yang terintegrasi dengan KLH saat ini, terutama CEMS Pak. Pimpinan,
Izin sedikit lagi pimpinan. Silakan. Makasih izin interaktif ya pimpinan. Silakan. Pak Dirjen izin, tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa perusahaan itu berdiri tahun 2024 ya. Bulan Oktober ya. Bulan Oktober 2024. Berarti sebenarnya dia belum beroperasi penuh dong kalau dia minta izin belum pernah dikeluarkan sampai bulan Juli itu baru kira-kira kalau dia baru berdiri sampai itu berarti baru 6-7 bulan ya. 6-7 bulan. Apa yang dia lakukan selama 7 bulan sehingga Itu tadi pertanyaan merusak saya kan di sini. sampai itu? Ini yang berarti mungkin dicurigai ada sabotase ya, benar juga. Itu masuk di logika juga karena 6 bulan perusahaan berdiri nggak dapat izin apa? Nggak ada izin impor, nggak ada bajaknya, terus dia ngambil dari mana? Nggak jelas dalam waktu 6 bulan, tapi kemudian begitu besarnya dampak kontaminasi tadi. Mungkin itu yang tidak masuk di logika saya pimpinan. Terima kasih pimpinan. Iya, baik Bapak. Bagi kami masih memungkinkan mereka untuk berproduksi Pak, walaupun mereka tidak dapat izin impor bahan baku Pak, karena mereka bisa mengambil bahan baku itu dari dalam negeri Pak. Ini berpikir secara logika formalitasnya saja ya Pak ya, kami tidak bilang terkait. Tapi by operasinya tetap posisinya adalah pemanfaatan scrap dari dalam negeri itu memungkinkan untuk mereka beroperasi Pak. Kemudian